Shalom. Kebiasaan. Oh drum ya itu. Oh iya betul. Opening drum bukan. Siram. Oh siram. Good. Apa yang disiram? Memang benar. Openingnya pemain musik begitu Ci. Agak beda. Tapi dia masa pemain drum sih? Oh iya, kamu pemain keyboard. Jadi bunyinya gimana? Openingnya gimana dong? Biasanya Cuma pindah di bawah. Tapi bunyinya sama. Oh iya, pakai itu filler kan, filler. Jadi ada ininya. It's okay. Bahasa shalomnya begitu, Ci, enggak apa-apa ya. Oke. Iya. Saya hari ini bersyukur, karena di tengah-tengah saya ada hamba-hamba Di samping. Tuhan. Oh, di samping ya. Di Bukan depan di saya. Tengahnya di sini. Ya, ini tengah-tengahnya. di hadapan saya tepatnya. Di hadapan saya ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pemain musik juga yang diurapi oleh Tuhan. bukan saya yang besar. Badan saya aja yang besar. Badannya aja yang besar. Haleluya. Di hadapan saya ada pemain-pemain musik yang diurapi oleh Tuhan. Yeay. Ya, tepuk tangan. Ini bintang tamu yang spesial kita hari ini. Lu mau doa? Ya kan diurapi kayaknya biasanya kayak Oh, gitu. iya. Goyang-goyang. Harusnya kamu jadi Sri Mulat. Oh baru keluar belum? Udah rehab. Udah. Ya hari ini di depan saya ada Nathanael Wijaya. Yeay. Seorang keyboardis yang diurapi Tuhan. Seorang apa? Keyboardis Kok lagi. keyboard? Seorang gitaris yang diurapi Tuhan. Gitaris. Yes. Haleluya. Haleluya. Terus ada Mas Indra, keyboardisnya Raisa Ya, yang sebelum dia terkenal. jadi kamu nggak terkenal juga ya? Sama apalagi belum dia aja belum terkenal apalagi saya. Kayak gitulah. Iya. Jadi sama-sama nggak ikut terkenal ya? Belum. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Indra. Yes. Dan tentunya yang terakhir ada CLK Wijanarko. Nah, ini gitu. Ikut terus ya. Iya, ikut. Enggak, kan harus ikut. Jadi nggak boleh istirahat. Diurapi benar-benar. Betul. Ini dahsyat Dan urapannya. maaf aku pinjam lagi yang podcast kemarin mentor kita. Lah. Ya. Bukan Ya. lah. Permen ya. Nggak boleh loh, nggak boleh sebut. Ntar kebip lagi. Ntar kebip lagi. Haleluya. Nah, hari ini kita mau bahas soal Are you ready? Ready. Part 2. Oke. Are you ready? Ready go. Ready. Ready apa dulu nih? Ready go. Ready. Ya siap aja pokoknya. Oh, pokoknya Ready go. Move. Ngapain aja siap. Move. ready-nya itu adalah apakah kita Iya. sudah siap jadi mempelai Nah, untuk itu. Berat ini. berat kan? Itu keren itu. Mantap itu. Oh, satu berat, satu keren. Nah, kelihatan siapa yang sudah siap. Nggak, aku nggak menghakimi loh. Ready. Makanya saya undang kalian di sini supaya kita Oh, haleluya. akan membahas ini dengan lebih dalam secara pribadi. Asik. Apakah kalian sudah siap atau belum? Nah, ya. Nah, itu. Aku langsung tanya ya. Yeah. Jawab jujur. Sejujur-jujurnya. Turut order nih. Hah? Turut order. Order boleh. Der aja. Seru deh kalau sama pemain musik ya. Seru. Ya dedor terus ya. Iya. Udah dulu terus dari tadi. Ya, Boleh. Indra Yes. sudah siap? Udah siap jadi Bapak. mempelai? Oh, Bapak ya? Amin, mempelai, amin gitu. mempelai udah. Dia udah mempelai. Udah. Udah. Mempelai udah atau belum? Halo. Wah, ini salah ini. Kamu salah ngomong pertanyaannya. Oh iya, mempelai Kristus. Itu. Nah, sudah Kalau belum mempelai belum lah biasa ya? kan udah. Udah nih. ya. Bapak belum. Berarti- lagi coming soon lah. Kami dia. Doakan. Amin. Berarti kalau mempelainya itu belum dia. Mempelai mempelai itu Kristus. sudah. Ya mempelai itu Mempelai Kristus ya gimana nih?
lagi persiapan sih. Lagi persiapan. Menuju pendewasaan. Pendewasaan. Soalnya kan kalau jadi Asik. mempelai itu nggak mungkin anak-anak tuh. Nah, Kita harus bertumbuh secara betul. dewasa, pikiran, Betul, setuju. apa namanya, perilaku kita. Gitu. Ya. Jadi Itu. kita menuju kedewasaan itu ya Asik. ada proses sih, ada proses. Asik. Ya lagi OTW lah. OTW. Begini-begini Asik ya. Dalam ada loh, dalam. isinya ya. Dalam Gue dia yang nih. mau tanya aja deh. Emang lah ya. Tadi luar biasa loh tadi itu. Jadi pengantin nggak mungkin Nah, anak-anak. Ya. nah. Berarti orang yang dewasa. Soalnya kan sudah kalau dewasa. kita lihat nih banyak ada kayak sinetron pernikahan Asik. Wah, pernikahan. Din I itu kan kalau masih muda nikahnya umur belum siap. Biasanya ada proses apa namanya? Ada masalah-masalah film gitu. ya, film-film apa pernikahan dini dulu kan ada itu. Ya, Ya, jadi ada itu. Jadi apa masalahnya ada terus jadi nggak dewasa dalam bersikap gitu. Jadi ya, yang satu nggak mau ngalah, yang satu seperti ini, satu kayak gini gitu. Jadi ya butuh kedewasaan untuk kita menjadi mempelai gitu. Setuju. Iya, betul. Karena banyak sekali kan kalau misalkan dalam pernikahan itu usia yang dini itu kan ego masing-masing ya kan, sehingga masih kekanak-kanakan. Nah, Banyak itu kan maunya memang gitu. harus dipersiapkan sedetail mungkin. Persiapan apa aja, Andra? Apa ya? Ya pokoknya apa yang kita dengar firman Tuhan gitu kita renungkan terus kita bisa Nah, itu lakukan tuh. aplikasikan Ya. ke dalam Dalam kehidupan itu. kita. Benar itu. Jadi pelaku firman. Haleluya. Pelaku firman, pelafur. Pelafir. Kalau pelakor jangan pelafir. Itu. Nah itu Indra. ini menarik juga tadi dia bilang Mendengar nggak firman anak ya? tapi dewasa. Mm. Nah kalau di pernikahan kita sebagai manusia yang masih anak-anak mungkin tadi kayak dia bilang 12, Betul. 17 tahun udah boleh menikah. Nah kalau Tuhan Yesus nggak Padahal- bisa. Padahal itu secara umur masih kurang dewasa. Ya, sebenarnya. secara Sebenarnya umur kurang dewasa, betul. tapi kerohaniannya atau enggak benar-benar kita, apalagi kita udah dewasa, udah ngerti firman Tuhan, Betul. itu benar-benar harus melakukan firman Tuhan dan tumbuh dewasa, itu baru Tuhan bisa menikah dengan kita, seperti itu. Ya, So, jadi ya, ya. Sekarang tanya ke gitaris. Oh, Nah, gitaris. gitu. Gitaris Apa nih. nih? Tapi Pertanyaan kalau apa udah nih? lihat sih udah Tanya apa udah nih? siap sih. kayaknya chord bukan. Kalau kuat oh berarti dia iya. Oh chord. Oh kirain chord. kuat. Aku udah mau lihat Instagram Chord, nih benar chord. kan. Chord. Bukan kunci kita, bukan chord. Apa? Kayak kalau- kelihatannya nyambung yang Indra tadi. Kalau Masalah Mayor mempelai. 7 itu nada apa aja? Mayor 7 ada. Kopral bukan. Nah, Atau masih nah. belum jenderal lah. Masih letnan itu. Enggak bisa nih saya ketawa di podcast ini. Mayor ya kan? Ada mayor ada jenderal lah. Jadi lupakanlah chord untuk hari ini ya. Nah, jadi tadi menyambung tentang mempelai. Ya. kan? Siap Sudah enggak? siap enggak? Benar, Udah siap sudah belum? siap. Belum. Ready go. Go ini artinya movement. Hmm. Nah, movement ini kita harus bergerak gitu. Ya. Artinya apa? Jangan berdiam diri seperti yang tadi Indra katakan kan. Jadi istilahnya salah satunya Ya. itu firman Tuhan. Betul. Dan Betul. persiapan apa yang bisa kita lakukan kan? Selain mendengar firman, merenungkan, mungkin persiapan juga kita bersiap dalam firman Tuhan ada seperti ingat khotbahnya CLG Jaga. tentang mandi berurap. Itu dalam dahsyat. Jadi kita masa pengantin itu nggak mandi ya kan? Ya. Kan Betul. jadi gimana? Pedicure. Bau ya kan, manicure. Biasa aja dong. Oh, sorry. Tahuan jadi. Pelepasan. Jadi gini, ya kan, mani pedi, ada apa lagi? Sewangi yang banyak, mungkin. iya kan. Bahkan Persiapannya luar biasa. Zaman dulu Betul. di dalam kerajaan, kalau raja mau mempersunting permaisuri, itu kan berapa hari ya kan? Sekitar sampai berhari-hari, bahkan lama itu kan, sampai di apa? Pingit. Kasih oleh minyak rempah-rempah. Nah, artinya salah satu selain daripada Indra yang katakan tadi tentang firman itu kan
Tentang mandi itu dalam artian kita persiapan kita bersih secara tubuh, jiwa dan roh. Artinya kita mandi berurap itu artinya tidak ada lagi ganjalan. Betul. Salah satunya itu ya bukan ganjalan bantal ya, tapi ganjalan hati. Bantal tidur. Iya kan. Nah terus apalagi banyak sekali yang bisa kita lakukan selain ada ganjalan membuang segala kepahitan, ya kan, itu penting. Karena kemanisan. Iya harus manis. Oh, iya. Kemanisan jangan. Seperti madu kan, madu itu kan manis. Nah kalau hidup kita membuang segala kepahitan, maka hidup kita akan jadi manis. Nah, ketika hidup kita jadi manis, Amin. Biarlah manis kau dengar. Pengen nyanyi nih. Tolong iringin. Ada manajer. Kunci Inggris. Jadi mandi berurap itu sangat penting. Seperti yang dulu dari firman Tuhan yang disampaikan oleh JLG itu, mandi berurap itu wangi. Gimana sih kalau kita ngerasain wangi, ya kan? Ketika kita merasakan bau yang harum, itu kan kita akan betah. Pengantinnya juga bergairah. Saya rasa Tuhan pun akan ini harum banget baunya. Nggak sabar. Wanginya nggak sabar ya kan. Dari jauh. Dari jauh udah wangi ya. Wangi apalagi kalau bau makanan kayak kita bau pizza ya kan. Sedap. Nah, ini seru nih. Jadi kita tanya aja langsung sama yang memberikan firman. Nah, narasumber ini bisa lebih komplit lagi ya kan. Dan kita rindu ya. Saya boleh bertanya lagi kan. Apa itu? Bahaya ini, Sudah Pak. pemain Iya. kita. Bahaya ini. Ini keyboard. WL gimana? Nah, ini WL yang diurapi luar biasa. Kalau mau nanya briefing dulu ke. Jadi kan di briefing. Ya briefingnya kita mau nanya sama Cici, bukan Cici nanya sama kita. Gimana? Sebagai worship leader. Nah, gimana? apa nih tentang sudah siap belum? Sudut pandang dari WL sendiri gimana nih worship leader? Kalau saya sih sudah siap. Asik. Ya, sudah siap dalam artian ya running juga kayak Indra gitu. Jadi berusaha untuk selalu menjadi lebih dewasa dalam iman. Bahkan sekarang apalagi kita di Menara Doa tahun 2021 ini kita dibilang bahwa kita harus mengikuti ritmenya Tuhan, kemauannya Tuhan. Nah, dari kemarin tuh 2021 juga saya secara pribadi bahkan dengan keluarga juga benar-benar lagi ngikutin apa yang maunya Tuhan melalui firman Tuhan yang selalu didapat di Menara Doa ini. Kemudian akhirnya ibaratnya menyeret keluarga saya gitu. Jadi kasih tahu ke istri, ke anak-anak bahkan. Mungkin kemarin-kemarin kita juga udah ngikutin, tapi sekarang tuh benar-benar kita lebih lagi ngikutin. Kalau mau dibilang berat secara manusia kadang berat karena kita masih mikir secara manusia kebanyakan seperti itu. Apalagi tahun 2021 ini bulan ini aja kita diajarin menabur, diajarin perpuluhan, diajarin ketaatan, kesetiaan. Sekarang ya aku sampai bilang ke istri sama anak-anak, pokoknya 2021 bodo amat. Yang kita benar-benar harus persiapkan itu benar-benar adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Itu tujuannya. Buat apa kita punya harta melimpah, buat apa kita punya kelebihan sana sini, tapi ujung-ujungnya kita nggak bersama-sama dengan Tuhan. Bener itu. Aduh, aku rasa rugi. Jadi secara pribadi saya sekeluarga juga benar-benar saya sudah siap. Yes. Kalau bilang ini sekarang siap nih, besok lebih siap lagi, besok tambah persiapan siap. itu setiap hari semakin bertambah karena ketika kita sedikit lengah aja itu bahaya. Iya kan? bahaya, jangan kita hari ini siap, besok siap, dan pas besok lusanya kita lalai, wah Tuhan Yesus datang. Cek ngajakan sedikit demi sedikit, kita step by step. Karena step by step itu seperti naik
anak tangga kan. Iya. Kita seperti menuju goalnya ini apa? Mempelai Kristus. Iya. Itu yang paling penting. Betul. Nah, Jadi sumbernya gimana nih, Rul? mau nanya lagi kayaknya. Masa aku doang yang ditanyain, Ci? Aku gak terima loh, Ci. Gak terima aku, Ci. Tadi gak di briefing, Ci. Jadi ini spontan ini spontan. Yang dapat pertanyaannya aja kan dapat dari Roh Kudus ini kayaknya nih, benar-benar ini. Cici dapat nggak buat mereka, Ci? Dapat Iya ya. dong. Sama WL Nah, aja tuh. nih. Ya gimana kita yang tanya-tanya. Ke WL aja kan musiknya 2 WL 1 kita tanya WL. Nah, kalau kalian sudah merasa siap, terus gimana tuh? Tadi katanya mungkin keluarga sudah ya, keluarga sudah Ya. kalian siapkan. Iya. Ya, lalu setelah keluarga mungkin Betul. teman-teman dekat Nah, atau itu tuh. teman sepelayanan. Nah, Oh iya. itu Itu juga banyak juga. harus mesti kita jangan diem aja. Iya. Banyak Care yang ya. orang yang peduli yang penting Care. aku siap udah. Nah, mesti diingatkan juga teman-teman gimana seperti itu. Iya loh, itu penting loh itu. Betul. Karena kan kita nggak mungkin kan kita sama sendiri terus kita egois, cuek, yang lain emang gue pikirin atau gimana, kan nggak bisa. Setelah kalian tadi jawab udah siap, terus gimana dalam pelayanan kalian gimana? Apa yang kalian rasakan? Udah kasih tahu belum? Nah, enggak, maksudnya gini, Hadiratnya bukan teman-teman ya. Ketika kamu melayani kan kamu melayani gitar, Iya. kamu melayani keyboard, kamu worship Nah, leader. itu. Kemudian dengan kesiapan hatimu, lalu gimana tuh pelayanan kalian ini? Apakah ada improvement dari yang dulu-dulu atau sampai hari ini gimana? Di dalam bermain musik, di dalam menyembah Tuhan, gimana? Gimana Andra? Indra gimana? Gimana waktu main sama Raisa gimana? Nggak? Galau ya. Main ya tunggu. Jadi introduction ya. Ini juga Introduction-nya gimana ini? betul. Jadi Indra ini sebenarnya adalah pemain keyboardnya di NDC Worship. Ya, Jadi teman-teman NDC semua Worship. udah Wih. tahu lah, udah kenal lah. Ya. Bukan hanya NDC. Banyak. Ruli. Menara doa, Ya. Gajah Ya. Kaca, Dia melalang buana, dia melalang PD kantor. PD Ada kantor-kantor yang belum buka dong. Kayak Rino sama mulai kalian. awas, mulai curhat kau nya. Nggak kayak itu sih. Kayak yang kemarin saya bikin status di Instagram. Yang belum follow tolong follow ya. Udah nama followers. Paling sih saya lagi merenung gitu dengar lagu. Saya lihat kayak tahun 2020 kalau ketemu teman-teman musisi ya, walaupun yang bukan pelayanan sama yang pelayanan, Iya. pasti yang mereka pikir, aduh ini gimana nih tahun ini berat gitu. Nggak ada event, nggak ada job, apa segala macam. Pelayanan juga. Pada sampai pada jual-jual alat musik, Iya. jual barang. Bahkan sampai ada yang pindah ke kota asalnya gitu. Bawa keluarganya. Iya. Fulcam ya. Terus saya pikir kan, saya mikir-mikir ya dunia ini sedang lagi di apa ya? Dunia ini sedang merubah pikiran anak-anak Tuhan, orang-orang supaya gimana caranya bertahan hidup. Ya. Sehingga kita lupa tuh dengan Survive, hal-hal kerohanian, ketuhanan gitu ya. Kadang kita lupa. Betul ini. Apalagi nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh ada pokoknya ibadah nggak sebebas kayak dulu kan. Jadi Jadi nggak ada saya mengingatkan ini kan. ya kerohanian juga jadi turun gitu. Jadi orang pada sibuk, udah gimana nih besok mau makan apa nih besok, Iya. gimana bayar rumah, bayar Iya. kontrakan, bercicilan. Jadi kayak dunia itu sedang lagi diputar gitu. Iblis tuh kayak lagi muter dunia ini seakan-akan supaya kita tuh lupa sama Tuhan. Dijauhkan. Iya. Udah nggak Iblis tuh kepikiran kesana. berusaha kan. menjauhkan kita dari Tuhan gitu. Karena kita ada juga beberapa orang, ya Tuhan gimana sih, masa dibiarkan aku kayak gini, kayak merasa nggak ditolong gitu, kayak nggak merasa diperhatikan Tuhan atau diperhatikan orang-orang sekitar, apa diperhatikan orang gereja gitu kan. Jadi merasa sendiri lah ya Iya. ibaratnya ya. Jadi ya menurut saya apa ya, apalagi kalau mau bicarain tentang persiapan supaya menjadi mempelai Kristus itu, mungkin tadinya udah mulai nyampe ini
sekarang jadi anak-anak lagi gitu. Drop. Nah tadinya kerohanian itu udah dewasa, tiba-tiba jadi kayak anak-anak lagi turun gitu. Yang tadinya kita sekarang kayak minta-minta gitu, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, ya kayak balik kayak ke anak-anak gitu. Iya. Padahal seharusnya kalau kita dewasa kan kita Ceritanya bukan itu. iya kita saling ngerti Tuhan maunya tahu kemauan kita apa, Iya. kita tahu kemauan Tuhan apa gitu. Iya. Tapi sekarang mungkin ada pergeseran Mungkin dari segi kalau kayak gitu. kamu nyampaikan tadi itu dengan keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi sekarang, yang pada waktu itu kamu merasa oh rohaniamu sudah baik dewasa, ternyata itu hanya kayak karbitan Ya. ya, sehingga itu bisa drop ya. Jadi siapa yang masih itu hanya bukan sesungguhnya yang sudah naik levelnya sebagai dewasa, itu pasti akan turun. Iya. Ya. Dengan shiftnya dunia ini, dengan pergerakan ini, kalau nggak sungguh-sungguh, nggak murni, artinya tingkatnya dia itu nggak murni hanya karena penampilan, hanya karena Ya, sudah ya. dilihat banyaknya keliling main di mana Ya, saja, betul. jadi itu naik gini, begitu kena goncangan ini dia langsung Kaget. drop. Goyang. Tetapi kalau yang betul-betul yang sudah memang dia naik rohaniannya, digoyang kayak pun tetap akan Kuat, di ya. situ. Di akar. Justru dengan goyangan ini dia mungkin bisa lebih Amin. naik lagi Iya, seperti itu, itu. iya, itu. Jadi Ya. benar yang dibilang Cici, mungkin secara umur kelihatannya dewasa. Kayaknya Iya. secara Padahal belum siap. secara ini misalnya jam pelayanan lebih Iya, banyak, lebih banyak. kemana Tapi seperti belum itu. menentukan dia Nah, dewasa Jadi di dalam pertanyaannya Tuhan. gini sih, berarti memang tidak semua hamba Tuhan yang kelihatannya memang baik itu pemain musik, worship leader, singer ataupun apapun yang terlibat, bahkan hamba Tuhan yang sekalipun udah lama main Iya. Tuhan, dia tidak akan terguncang, belum tentu juga ya. Jadi Iya. dari memang pertanyaannya adalah memang harus persiapan benar-benar ya, Ci, ya. Iya dong. Kira-kira itu apa sih faktor yang menyebabkan ketika seseorang itu selain yang katakan Indra tadi yang nggak siap, biasanya faktor apa nih? Tadi kan dari versinya Indra ini kan dari segi ekonomi. Selain ekonomi kira-kira apa ada faktor yang lain? Mungkin yang membuat lengah orang untuk Jaga-jaga. iya, Mm. jaga-jaga itu apa ya? Ya banyak sih, tetapi pada umumnya yang sangat disoroti atau menjadi pegangan atau tolak ukur dari seseorang itu selalu dari soal uang ya, keuangan Ekonomi ya. Ekonomi bagi mereka itu ya maaf bicara, mereka banyak yang melayani hanya karena uang. Iya. Ya. Nah, pemain musik WL itu hanya karena melayani karena PK tuh. Iya. Hamba Tuhan juga demikian, khotbah hanya karena PK Iya, tuh. iya. Nah, sekarang mungkin dengan keadaan yang sekarang ini terjadi dengan berkurangnya pelayanan semuanya itu. Nah, itu Tuhan izinkan untuk juga dia sedang menguji siapa nih yang betul-betul siap untuk Tahan menjadi uji. mempelainya dia. Mendewasakan kita Yang juga. dewasa. Nah, kalau memang selama ini betul-betul kalian itu orang-orang hamba Tuhan tuh yang memang sudah melayani Amin. rohani dan jasmaninya itu sama levelnya, Iya. pasti dia akan tetap stay. Haleluya. Tetapi bila tidak itu akan drop tadi. Gimana nih? Dan langsung rohaninya jadi seperti yang dikatakan Indra, minta Tuhan tolong jadi begitu Kelihatan lagi. aslinya. Gitu ya, ya kan? Kelihatan aslinya, berarti masih anak-anak Nah, ternyata. kalau anak-anak berdoa gimana? Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Gitu aja. Ya. Ada lagi, Tuhan Yesus, Engkau tahu maksud saya. Amin. Nah, jadi Tuhan sedang mengizinkan shift dari dunia ini keadaan digoncang Nah, begini ya. supaya Itu ngelihat aslinya itu Orang yang levelnya di dewasa, mana betul. gitu. Betul. Tuh, Itu yang paling utama adalah maksudnya guncangan-guncangan yang sementara kita hadapi ini sekarang itu benar-benar untuk Mempersiapkan mempersiapkan seharusnya. ya. Seharusnya mempersiapkan. Dan menyaring ya, Bisa dan dibilang menyaring. kayak purify, asik. iya. Tahu lu deh di sini lu. Boleh. Gak apa-apa ya bahasa Inggris sedikit ya. Ngerti kan? Ngerti. Oh iya. Purify itu filter air. Maksudnya menjernihkan. katakan Tentang NDC, tahu lah album NDC. Bentar lagi akan keluar album baru. Kapan dah kapan?
Tahun ini. Insya Yesus. Nggak ada penonton tapi ya. Ada virtual. Ya jadi begitu. Nah ini Ci, tadi kan aku sempat baca-baca juga firman Tuhan tuh. Nah aku mau nanya nih Ci. Sorry ya aku nggak briefing dulu nih. Nih dalam firman Tuhan tuh ada bilang begini nih. Langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Terus juga tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya kayak terusan dari yang kemarin kita podcast di ruangan sebelah. Kan cuman Bapa yang tahu. Tapi kan Tuhan Yesus itu juga kan maksudnya termasuk dalam sebuah kesatuan Trinitas gitu. Kalau cuman Bapa yang tahu, nah Tuhan Yesus berarti nggak tahu. Cuma Bapa yang tahu berarti harusnya Tuhan Yesus tahu dong ya. Cuman gimana maksudnya? Kan Bapa tahu nih. Anak nggak tahu. Ya anak kan Tuhan Yesus sebagai anak. Nah, berarti kalau Bapak tahu, berarti Tuhan Yesus harusnya tahu dong. Ya maksudnya Tuhan dengan menyatakan itu di dalam persisnya ya tentang hari dan tanggalnya itu tidak ada yang tahu. Artinya apa? Artinya itu sepenuhnya adalah mutlak haknya Bapa. Karena Bapa sebagai raja, Bapa sebagai raja di atas raja, itu mutlak dia yang tahu. Artinya kehendak Bapa lah yang mutlak. Bila Bapa katakan sudah, dia langsung akan sudah sekarang. Nah, untuk masuknya now kapan itu nggak bisa dikasih tahu. Misalnya kayak tadi ini kita mau tapping hari ini, mau ini podcast, kita udah janjian kan hari ini, ntar ini. Ya udah jelas nih ya. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus itu, jadi dengan tidak ada yang bisa mengetahui persisnya, itu artinya kita ini harus siap sedia. Iya betul. Supaya kita siap sedia. Kalau misalnya Ruli di Alkitab ditulis nanti Tuhan Yesus datang pada tanggal sekian bulan ini tahun ini. Tahunnya kalau kamu misalnya kamu sudah tahu itu, kamu pasti masih jauh. Santai, jadi Ya kan ngeremehin pasti kan gitu kan lo. Masih jauh, ntar aja deh kan gitu kan. Betul kan? Ya kan? Ntar deh gitu aja. Pasti akan kamu pikir pasti akan gitu. Oleh karena itu Tuhan katakan Bapa yang tahu. Jadi artinya tidak ada yang bisa mengetahui kapan. Dengan demikian kamu harus ready, harus menjadi siap sedia. Tujuannya Tuhan Yesus menyatakan tuh demikian. Itu kayak aku tak ingat waktunya Cici yang ngadu firman, dia mengatakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ya kan? Jadi memang waktunya harus memang bersiap-siap, bener aja ya. Jadi kadang kita nggak tahu tiba-tiba bisa saat ini, bisa esok, ya kan? Ntar lagi. Betul. Coming soon. Kita Iya, bahasanya kemarin tuh lagi. Jesus on the way. Iya, betul. Ya. Bukan bahasa saya aku yakin sih on the way. Tapi memang gini, betul Jaka dibilang. Satu yang pertama orang ada yang remehin, pasti responnya juga ada yang kayak nggak surprise. Kan orang kan kalau datangnya kapan kan sama seperti mempelai itu khotbah kan. Mempelai itu kalau mau dijemput tuh dak dikduk nggak tahu udah sampai di mana ini. Ayo dak dikduk ya hati berdebar-debar. Nah, memang sebagai mempelai kita harus yang penting udah siap. Ya, sudah pakai pakaian pengantin. Udah mandi berurap, udah semuanya udah siap. Nah, kita tunggu mempelai datang, kita udah ready. Betul ya, Cik? Ya, itu yang dimaui oleh Tuhan. Jadi kita dikatakan ketika kita harus siap, seperti ketika betul-betul mempelai waktu pengantin pria dan wanita itu, pasti mempelai wanitanya sudah siap pakai pakaian pengantin. Amin. Ya kan? Bridesmaidnya pun udah siap-siap. Udah siap semua. Iya, betul, udah siap semua. Mana
ada tuh. Nih sudah mau hari pernikahan, tapi ternyata mereka lagi pakai pakaian biasa, santai, lagi jalan-jalan gitu. Nggak mungkin ya. Nah, terus pengantinnya datang, gimana reaksi dari pengantin prianya? Pasti marah kan? Kesel. Enggak, kalau aku nggak marah Ci, aku pulang lagi. itu ada firman. Bukan gitu. Juga yang pasti adalah ini bukan mempelai gua, udah Ya, pasti gitu. dia cari yang udah siap. Iya pasti. Yang kedua juga itu gini, ngeremehkan. Artinya apa? Wah, tidak menghargai mempelai. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tinggal pasti ya kan? Ya, Betul. Makanya kedatangan Tuhan Yesus itu tuh nggak pernah dikasih tahu kapan, hari, tepatnya, jamnya, semuanya itu karena apa? Supaya tuh setiap hari itu kita selalu siap. Berjaga-jaga. siap dan berjaga-jaga dan benar-benar Kayak firman harus Tuhan siap. kedatangan Tuhan seperti pencuri gitu. Nah. Kita tidak tahu kapan kedatangannya gitu kan. Mana Sama ada yang tahu ya pencuri mau datangnya tuh. ya sama seperti kalau kita mencuri perhatian orang gitu. Asik. Ya pengalaman. Oh, Sebelum gitu ya. menikah lah. Jadi nggak ada yang tahu juga ya. Kadang kan curi-curi Ini boleh apalagi minum loh, silakan Iya, minum. curi-curi pandang kan itu. Oh gitu, curi pandang. Oh, Lagi iya, sambil curi. main kan curi-curi pandang. Oh ada yang mau tuh. gitu. Kayak gitu Tuh sih. ketahuan. pemain musik ini. Jadi ininya filosofinya tuh Jadi kelihatan Jauh. dia miring gini tapi dia melihat ke sana gitu ya. dia masuknya masuk dari pencuri. Berarti cari- curi-curi pandang dulu nih. Cari calon mempelai. Iya kan? Iya kan Bro Ruli, berarti dia awalnya curi-curi pandang dulu. Oh, itu pengalamannya. Namanya di-share di sini. Dia main terus dia curi-curi pandang sama calon istrinya. Calon mempelai. Iya. Oh, jadi Iya. gitu. Terima Luar kasih untuk biasa. pencerahannya ya. Ya, Yang itu sangat teman-teman. membantu saya untuk semakin Teman-teman lebih yang dalam lagi dalam ini. teman-teman yang masih muda ini belajar wah. Makanya ini. sekarang kalau main tuh merem gitu. Sampai ketiduran. Wah, Jadi ini bahaya nih. Kalau main sambil ketiduran nih bahaya nih. Harus klarifikasi ini. Yang Bagaimana merem-merem ini lu ini? berdoa, apa lu tidur, atau hari ini lu mengeles bahwa lu main sambil tidur. Awalnya saya coba-coba, lama-lama keterusan. Wah, nanti kalau pas giliran kamu main terus tidur, Tuhan Yesus datang gimana? tinggal. Gak boleh lo, Dra. Gak boleh. Tuhan Tapi ampuni gak apa-apa, dia dia. sekarang Ampuni, udah. ampuni dia. Ampuni dia. Tuhan Ya, ampuni kayaknya Yang dia. suka foto-foto tolong ampuni. Ya, Kok gue sih? ya, Tapi dia sekarang udah benar gitu. Udah Pas kalau kamera udah mulai dekat, cek Buka mata. langsung buka mata dia. Pura-pura sungguh-sungguh. Jangan-jangan kebiasaan dia sih kali. Enggak ya? Kalau itu kan ada kamera, jadi harus Ini bukan melek terus. semal gitu. Bukan ngelirik calon lagi ya. Enggak, jangan. Udah nggak boleh loh. Tapi di sini nggak ada kamera di ATM, MDJ nggak ada kamera, tapi ada Roh Kudus. Dah ya. Ada Itu yang pengintai. Itu lebih daripada lagi. kamera. Iya. Lebih dari satelit lagi itu. Paparazzi. Jadi gitu ya. Jadi apa Ya, namanya? ya. Yang pertama tadi tentang fenomena kita sekarang di tengah-tengah pandemik yang berdampak juga semua kepada pemain musik, well singer, bahkan pelayanan, gereja bahkan itu pasti menggoncangkan kita. Cuman ya memang ini yang membuat kita semakin dewasa atau Tuhan lagi menyaring nih mana yang anak-anak, Sungguh-sungguh. mana yang dewasa yang sudah siap jadi mempelai Kristus. Terus tadi barusan ngomong soal apa tadi Indra? Jangan minum dulu kau. Ya minum dulu. Oh, Soal pencuri. Ya pencuri yang datang secara tiba-tiba, itulah hari kedatangan Tuhan tuh bisa datang secara tiba-tiba yang kita tidak tahu. Suddenly. Bahasa Sundanya itu suddenly. Ngeri loh, dia ini jago Inggrisnya, ngeri loh. Iya. I'm so sorry if I with in my English. Dia jago loh. Ci mau disangka gak ini? Ci? No, it's okay. Kedatangan Tuhan. Ayo lo, ladenin. Ya, it's okay. Ya kedatangan Tuhan seperti itu sih. Kita harus siap-siap. Ya kadang kalau kita nggak tahu
Yang datang pencuri tapi bentuknya iblis. Karena iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, mencuri kita punya perhatian, mencuri kita punya damai sejahtera, mencuri kita punya betul. apa namanya sukacita kita gitu. Ya betul. Damai sejahtera itu juga salah satu yang harus dijaga kan. Ya, dengan seperti keadaan seperti ini, kalau kita izinkan pencuri itu masuk, dengan kita jadi takut ya. Iya. Keadaan-keadaan ini kan kadang membuat orang tuh bisa takut. Nah, sedangkan keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini justru harusnya membuat kita semakin ready, semakin beware, semakin sadar. Semakin kita pasang tuh antena lebih tinggi lagi untuk supaya tahu kapan nih Tuhan datang, bagaimana ini kayak gini. Lalu apa ini? Kalau seperti ini kita mesti bagaimana? Dan artinya dengan kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus ngomong bahwa dia datang tuh kayak seperti dia katakan perumpamaan seperti seorang pencuri. Akhirnya tiba-tiba dia bukan mencuri. seperti kedatangannya seperti. Nah, artinya supaya kita ini enggak terlelap, supaya kita ini enggak tertidur, atau supaya kita ini tidak juga dalam masuk terlalu takut banget dengan keadaan ini. Banyak loh orang yang dalam pelayanan dengan keadaan ini malah semakin takut, malah semakin akhirnya mereka kendor. Artinya dalam kehidupan mereka malah menjauh dari Tuhan. Nah, justru dengan keadaan ini justru harus semakin intim di dalam doa. Nah, itu di dalam erat ya. Benar-benar kita berjaga-jaga di dalam doa nih. Amin. Nah, doa ini kita mesti penting. Selain di dalam pengenalan kita lebih lagi di dalam pelayanan yang bisa kita lakukan, tapi dalam doa ini bisa 24 jam kali 7 kita harus bisa berdoa. Itu berjaga-jaga di situ. Ya, kalau kita hanya berjaga, aku kan sudah melayani, sudah baca firman. Nah, ada waktu kan itu kamu melayani, ada jam-jamnya, ya. Tetapi di dalam berdoa itu kan kita bisa setiap saat. Sama seperti kita nafas kan setiap saat tuh. Jadi ketika kita nafas itu kita langsung bisa Tuhan, Roh Kudus, kapan? Nah, kita bergaul. Jadi apa aja nih poinnya tadi? Persiapannya dari Ida firman, terakhir nih dalam juga dari mandi berurap, ya kan? Terus tadi ada apa lagi? Yang ini salahnya doa juga terakhir dibilang kita harus yang penting sungguh berdoa. Betul. Pada intinya adalah sebuah keintiman dengan Tuhan. Ya, tentunya doanya bukan hanya doa seperti yang tadi kamu katakan orang yang turun minta sebenarnya itu, ya kan? Tapi kita doanya yaitu apa yang menjadi keinginan Tuhan itu harus menjadi keinginan kita. Itu yang harus kita ini kan. Nah, itu suatu kemajuan ya. Kalau dulu kita kan doanya yang jadi keinginan kita yang kita doakan kan gitu kan. Tuhan aku pengen ini, kayak Indra mesti Tuhan aku pengen menikah dengan si ini kan gitu kan, pasti ada doa kayak gitu kan, Indra? Ada. Nah, ada ya. Nggak usah gitu juga kali, enggak. Dia udah pengalaman berdoa udah dapat. Berarti gini Indra, udah dapat doanya seperti yang Cici bilang. Tuhan terima kasih Tuhan. Nah sekarang apa rencanamu Tuhan gitu, ya kan? Haleluya. Haleluya juga sambil geleng-geleng. Haleluya. Nah iya. Doanya adalah seperti apa ya? Doa Yabes, ya enggak? Seperti seorang mempelai kan, romantis ya kan? Doa Yabes. Bukan doa Tuhan Yesus yang ngajarkan, bukan doa Yabes. Kita ini bukan klarifikasi dulu nih. Kita bukan tidak mempercayai doa Yabes. Benar, itu udah benar. Tapi kita akan lebih benar lagi yang kita iniin, kenapa enggak doa Tuhan Yesus? Iya. Ya kan? Jadi benar-benar kita tuh harus ke arahnya tuh harus benar-benar ya, doa Yabes itu sebuah permohonan dan permintaan, ya kan? Tapi daripada doa Yabes, ya mending doa Tuhan Yesus. Ya udah, kau nanti bikin ya doa Tuhan Yesus. Banyak kok sebenarnya yang udah jadi sebuah yang penting lagu. Kan gini, Roh Kudus ada di dalam kita semua. Amin. Nah, Roh Kudus itulah yang sudah Tuhan utus sebagai penolong di dalam kita. Dialah yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa, dan dialah yang tahu apa
apa yang perlu kita doakan. Haleluya. Nah, Kita Roh tahu Kudus itu yang ada di dalam kita. Ya benar. Dan dia akan menggerakkan kita, dia akan menolong kita, dia akan mengarahkan kita. Kamu doa ini. Nah, dengan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu yang menyelidiki isi hati kita, dan dia menyelidiki isi hati Tuhan sehingga tahu yang kita doakan itu sesuai dengan isi hati Tuhan. Maka itulah yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Betul. Tahu needs. Itu benar-benar kategori orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang sudah siap menjadi pengantin. Dan masa pengantin minta permen. Aneh juga. kayak gitu tuh Tuhan tolong doa anak kecil. Ya, kita pernah ngalami sebagai anak kecil, tapi Tuhan mau kita itu meningkat. Tetapi Dewasa. yang Tuhan ingin ketika kita dewasa sekalipun tetap harus memiliki iman seperti anak kecil, dalam artian bukan kekanak-kanakan, tetapi anak-anak itu adalah purify, jadi dia dimurnikan. Itu kalau orang yang sudah dewasa harus dipurify, dimurnikan. Tapi kalau anak kecil itu masih pure, murni. Nah, kita itu harus seperti dia, murni, ya seperti itu. Artinya kalau bicara sama Tuhan, berdoa itu terbuka, nggak ada kepalsuan, nggak ada topeng, nggak ada pura-pura, seperti itu. Waktu kalian menyembah, kalian mau main musik, itu betul-betul kalian menyembah dari dalam keluar, dan itu adalah murni. Dengan kemurnian seperti itu merupakan suatu doa yang murni. Gitu. Ya, puji Tuhan. Hari ini tuh dari sisi pemain musik nih udah curhatan. Udah siap dong ya? Siap ya? Siap. Tambah siap dong, abis podcast ini tambah siap. Tambah siap 5%. Tadinya 90. Tadi 90, sekarang 95. Yang penting ada kenaikan, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu drastis, tapi yang penting naik nanjanya. Enggak, sebelumnya udah di atas, Cik. 90, 95. Gitu. Haleluya. Jadi semuanya udah siapnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat kita nih. Terserah Tiga mau jawab satu-satu, tapi nggak usah panjang-panjang. Maksudnya gini, apa yang akan kalian semua lakukan waktu kalian sudah siap untuk jadi mempelai Kristus nih? Sekarang kita posisinya udah siap nih semua nih. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Entah itu nanti mau menginjil atau kasih tahu ke teman-teman atau siapa yang lain gitu. Nah, yang kalian harus lakukan tuh seperti apa? Yang kita. Nah, termasuk berarti yang jawab 4. Yes. Ya. Yang kita kita lakukan, benar. Thank you, Ji. Ya, dari saya yang kasih pertanyaan. Ya iyalah Tuhan. Tuhan tolong. Yang paling simpel deh. Saya ada di sini gitu. Kenapa saya sama Cici selalu terus Cici selalu ingetin saya gitu. Mungkin ada saat-saat di mana saya tuh lemah atau lagi lemas gitu, tapi selalu dikasih kekuatan, dikasih firman, apalagi setiap hari ada doa, ada pujian penyembahan, terus dengar firman gitu. Terus tapi di sisi lain, kenapa saya benar-benar merasa dikuatin gitu. Nah, di podcast ini juga adalah bukti bahwa saya juga gitu mengambil bagian dalam menyebarkan keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan buat kita seluruh umat manusia untuk mempersiapkan mempelai Kristus. Dan program ini ada baik itu The Last Movement, terus The Last Movement Running yang ini, terus nanti ada obral juga, dan itu kita memang benar-benar mempersiapkan untuk para pendengar bahkan yang akan lihat tayangan ini di YouTube gitu, supaya mereka aware gitu, harus sadar dan ngerti bahwa Jesus on the way. Yes, amin. Amin. Jesus pokoknya dia ini udah on the way, pokoknya udah nggak lama dia pasti datang. Nah, kita udah deket. Nah, yang saya lakukan hari ini sampai kita semua hari ini gitu, ini juga merupakan tindakan nyata kita bahwa kita sudah siap dan kita harus terang-terangan
sama teman-teman, sama siapa aja, bukan cuma melalui kita kenal, media. ya. Yang kita kenal paling Terutama tidak. yang kita kenal dan sering kita jumpai. Iya, betul. Itu penting ya kan? Ini yang aku lakukan. Sekarang Nah, Indra. Yang Nathan lakukan apa? Ini cocok nih, Ci. Bisa host dia. karunia melempar. Itu karunia yang aku sering bilang, Ci. Ini aku utuslah dia. Kalau aku sih kemarin kalau sekalian lihat apa ya, Instagram para hamba-hamba Tuhan itu banyak yang posting yang ada anak kecil, ada anak muda yang berdoa, nangis, Oh iya. sambil dia bilang Tuhan kedatangan Yesus Tuhan sudah sangat dekat gitu. Iya. Sampai dia nangis karena banyak yang belum siap. Betul. Itu Termasuk itu, maminya kan. iya, itu pas saya nonton, wah gila. Emang ini agak-agak merinding sih pas nonton itu, banyak yang nggak siap gitu ya. Ya mungkin karena ya itu keadaan dunia juga sekarang udah semakin jahat gitu, terus semakin bukan semakin baik sih, malah semakin yang mengkhawatirkan, malah membuat kita semakin khawatir. Nah justru itu gimana kita supaya lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kita itu nggak khawatir sih, boleh sih, supaya jangan terlalu berlebihan khawatirin gitu ya, karena itu nggak bikin pikiran kita jadi kacau gitu. Jadi ya kita punya imun juga jadi drop karena selalu khawatir gitu. Nah kalau aku sih lihatnya sekarang paling suka ya dengerin firman Tuhan, siapa aja yang khotbah gitu kan. Tapi firmannya yang tentang yang membangun hidup kita gitu. Asik. Bukan firman Tuhan yang cuman biasa-biasa gitu. Iya yang Dewasa lah ya firman. ya firman itu yang menampar-nampar gitu ya. Jangan firman yang bikin enak-enak telinga gitu. Banyak kan ya. Ya kan, Tapi banyak tuh yang kayak gitu. ya kan sekarang banyak. Yang menyenangkan telinga ya. Iya, kalau yang merasa tertampar, ini bukan saya nih. Ah, sudah begitu. Ngeles. Ini cocok nih untuk dia. Belum ditampar bukan gua nih, Mas. Nanti pas Kuat kita udah kena baru ini untuk saya. Nah, itu sih paling kita Yang lu mau lakuin ya. Karena kan lu ya udah kalau kan siap. sehari-hari sih apa ya, mungkin kalau sekarang ini paling cuman bisa Yang akan kamu lakukan. saya lakukan ya paling sering nanya-nanya keluarga apa kabar, gimana kerohaniannya gitu, gimana keadaan sehari-hari kehidupannya gitu kan. Apakah Habis itu selipin ya. semakin dekat sama Tuhan atau semakin menjauh nih karena nggak ada ibadah kan. Iya, betul. Kadang saya kirim-kirimin link-link ibadah gitu, mau gereja apa gitu ya, saya tahu saya kirimin. Jangan lupa ya keluarga. link ini kirim ya. Ya. Kadang saya kirim. Ya. Jadi bisa orang-orang dekat kita juga tuh bisa dapat sesuatu yang baru gitu kan. Jadi bukan dari yang didengar orang lain, tapi apa yang kita berikan juga mulai kehidupan kita juga gitu. Kita sering mendoakan kadang, atau paling setidaknya kita jangan curhat tentang aduh aku lagi gini nih, tuh nanti kadang bikin down Bukan juga karena gitu. tadi yang Nah, doa. dan tadi aku tuh bingung gitu, maksudnya dia kalau di ini, kalau nggak di sini diem pas di podcast Aku juga nggak tahu kenapa ya. dia panjang banget lu nih. Berarti kan benar kan? Tadi saya bilang siapa ini besok? Indra, betul kan? Tuhan Bisa suruh ngerocos Indra. panjang ya banget. kan? Ya itu ya paling. Tuh, nyambung lagi. Udah. Habisin durasi lu. Ya udah. Berarti boleh tuh diulang lagi ntar Udah, episode. nanti ada episode 2. Iya. Mudah-mudahan saya sibuk ya. Gimana Nathan? Ya, kalau dari seginya lu lihat kan podcast bisa menyiarkan tentang firman Tuhan. Nah, dalam musik mungkin ada alternatif yang bisa dilakukan untuk teman-teman pemusik ya. Salah satu yang paling simpel adalah
bermain musik bukan hanya bermain, Iya. tapi kita benar-benar nyembah. Nah, Betul. esensinya ini adalah sebenarnya worship ini selain hidup kita seperti yang tadi persiapan mandi berdoa dan lain sebagainya, kita juga harus mempersiapkan diri kita ketika kita ibadah itu bukan main-main, karena kan Yes. ketika di tengah mimbar kita berdiri di atas mimbar Tuhan, itu kita harus benar-benar juga siap gitu kan. Ya bisa jadi kan waktu kita ujian penyembahan tiba-tiba rapture. Iya. Bisa loh, bisa. Kita nggak Kita tahu. nggak tahu, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau kita nggak sungguh-sungguh terus gimana? Ya kan, repot juga. Nah, itu dari segi saya sebagai pemusik itu sih yang bisa saya lakukan. Iya. Jadi memang kita harus menyembah benar-benar. Karena dalam segi sehari-hari ya, selain kita menginjil atau memberitahu orang tentang mempelai, saya ingat katanya juga bilang buah kita harus ada. Iya. Apa itu buah kita harus ada? Ya kita harus berbuah. Orang harus melihat wah ini ada perubahan nih. Nah sehingga apa? Orang akan terimpartasi. Iya. Kita membuahkan hasil yang baik, orang Iya. pun akan melihat. Nah ketika kita melakukan hal itu, ternyata ini Indra sekarang dulunya gini, yang dulunya kalau nggak di podcast diem sekali di podcast terus ya kan, enggak. Dia rapi. Ya. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian, mungkin, dia dulunya gini loh, wah karena dari buah itu akan berbuah, ketika kita masak kita siap dituai. Sip. Itu yang bisa saya bagikan sih. Sip. Mungkin lebih lengkapnya ke Cici mau aslinya Cici nggak usah, kan justru Cici nggak usah karena Cici yang suruh kita. Iya kita tanya. Nggak ya, paling tidak Cici bisa kasih Ya, apa ya? Apa lagi? Wejangan ya? Enggak ya. Cici kalau ini ke aku tuh suka run. Run. Jadi go. bentar Ci, aku susah ngikutin Cici. Kenapa lu? Cici larinya kenceng. Aku belum bisa ngikutin. Pakai turbo ya. Oh, pakai nos dia. Tapi plus. jadi ini ya ibaratnya nggak usah lah, Cici nggak usah ngomong, aku aja yang ngomong karena aku yang selalu ya, ibaratnya yang terlibat langsung gitu. Kadang kayak kemarin, yang hari kemarin gitu. Kalau ada yang nggak mau running, ya udah kita berdua aja. Kalaupun kamu lagi nggak bisa running, ya udah aku aja. Itu adalah itu loh. ya itu adalah Itu harus. contoh bahwa yang aku tangkap contohnya itu adalah bahwa Cicit udah nggak bisa kayak gini loh. Ayo kita jalan yuk. Ayo, maksudnya udah nggak bisa slow gitu. Mengabarkan berita tentang kedatangan Tuhan ini nih udah nggak bisa slow. Betul. Kemarin tengah malam Cici kirim nih gambar ya. Kirim gambar tentang dosa ini ada lagi nih, pokoknya seri berikut nih pasti ada lagi. Tengah malam kirim saya begitu. Jadi gambar soal yang gay itu ya Ci. Nah itu situ aku tangkep bahwa ada lagi nih. Oh ya, dosa itu Cici bilang dosa sekarang itu bukan makin membaik, tapi dosa semakin dosa. Terang-terangan Betul. ya istilahnya. Gelap semakin gelap yang gitu. Jadi yang aku tangkap adalah begini. Cici adalah orang yang benar-benar yang sudah menangkap isi hati Tuhan, dan kita harus run. Itu kan satu buah, Rul. Betul. Makanya connect sama yang lu bilang. Ketika semangat, ketika apa bahasanya tadi? Run. Mentor ya. Mentoring. Semangat turun ke bawah kan, semangat. Tapi beliaunya nggak mau dibilang mentor. Nggak boleh loh Ci. Nggak boleh. Apapun itu istilahnya semangat. Bukan nggak boleh itu. Cici ngeles mulu. Jadi Jangan, nggak ketika ada buahnya mentor. itu benar-benar itu sesuatu Nyata. yang positif, sekelilingnya pun akan positif. Betul. Akan Dan setiap impartasi. dan aku tangkap dulu gini nih. Cici adalah orang yang gini. Sudah dialamin, baru disampaikan ke kita. Bukan teori, Bukan. ya kan. Udah berapa Benar-benar ini udah dijalankan. Baru Benar sudah. Nah, kita yang dikasih tahu kita harus ngikutin karena udah alamin dulu. Itu impartasi. Benar-benar kita jadi ikut semangat juga.
Ya, begitulah. Jadi Podcast ya, ini pun juga harus kita alami yang Iya, kita di betul. podcast ini semua. Ya. Jadi kita alami, kita harus ngalami kesiapan itu, siap sedia ya. Baru podcast yang kita omongin ini ketika nanti didengar orang, saya percaya dalam nama Yesus orang yang mendengar yang belum siap, mereka akan jadi siap. siap. Amin. Haleluya. Dan nanti Roh Kudus yang akan mempersiapkan mereka. Betul. Amin. Yang penting kita sudah bersuara Ya. dan menyampaikan. Ya. Ya. Ya, dan kita nggak berhenti sampai selesai podcast ini. Kita di dalam kehidupan kita setelah ini kita siap terus, Siap. kita siap Ya. terus, Sip. siap terus. Ajar terus sampai Gitu. Tuhan datang. Ya, ya harus. Bila rohmu menyala-nyala. Iya, asik. Kayaknya asik nih pembicaraan Asik. kita. Kayaknya asik kalau Boleh ada deh part 2 diulang ya. lagi. harus part 2. Kayaknya kurang cukup nih. Ada lagi Iya. nanti yang mau disampaikan. Wis. Oke, nanti bisa di. Bisa ya. Simpan ini. dulu ya. Iya Nanti dong. Yes. tinggal WA jadwal kosongnya. Ready. Jadi Oh ready. Dia kan sudah ready, jadi sudah. Ready go. Oke. Ready go, oh salah ya. Ready go. Movement, Let move, it go. move. Moving Makanya go-nya move. Betul. Oke. Hari ini Run. ini the last movement running. Run, ya makanya go. Run, Aku run, kasih run. tahu judul nama podcast Yeah. kita gitu ya. Kasih tahu Cici, enggak aku pengen running. Ya udah itu aja Cici, running kayaknya seru deh. Run kan. Tapi benar, jadi memang podcast ini sesuai dengan apa yang selama ini juga akan kita terus perbincangkan dan terus kita memperdengarkan untuk teman-teman semua baik di YouTube, makanya Anchor, Spotify, mungkin juga di-share di Facebook atau di Instagram. Pokoknya semua itu akan mengingatkan kita soal kedatangan Tuhan supaya kita selalu siap menjadi mempelai Kristus. Haleluya. 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 Ya, Glory, haleluya. nah ini boleh. Mending ini nih. Iya. Glory. Bukan glory Sitotang ya. Haleluya. Kali ini kita mau Indra yang tutup doa. Yes. Terpanjang loh. Gak apa-apa deh. Doanya kan bukan doa anak kecil kan nanti doa Enggak. Ya dewasa. betul. Sudah, Jangan bukan. minta-minta ya. Minta judulnya kan udah dikirim. Betul. Oke. Ya mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan malam hari ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus, buat kami mengadakan bincang-bincang ngobrol-ngobrol tentang kedatangan Tuhan, tentang menjadi mempelai Bapak. Biarlah perbincangan malam hari ini selalu mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu siap sedia Tuhan Yesus untuk dalam berjaga-jaga dalam hidup kami, mempersiapkan hidup kami. Biarlah antara kehidupan kami selalu menyala Bapa. Biarlah minyak selalu yang Kau berikan pada kami selalu minyak yang baru, urapan yang baru Bapa. Biarlah kehidupan kami semakin dewasa, semakin menyenangkan Tuhan, semakin mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu, bukan hanya sekedar kami menginginkan apa yang kami mau, apa yang kami butuh Tuhan Yesus, tapi kami belajar untuk menjadi mengerti kehendak Tuhan, mengerti kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah perbincangan kami malam hari ini menjadi berkat bagi banyak orang lain, supaya dapat mempersiapkan diri, bukan hanya mempersiapkan kehidupan masing-masing Tuhan Yesus, bukan mempersiapkan untuk dalam bertahan hidup Tuhan Yesus, tapi mempersiapkan hidup kami kelak ada kehidupan kekal nanti. Amin. Setelah kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap orang-orang yang terlibat dalam pembuatan acara ini Tuhan Yesus, orang yang mendengarkan, yang menonton acara ini nanti. Engkau berkati, Kau jamah, Kau buka hatinya Tuhan Yesus, biar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi mempelai-Mu yang Kau nantikan Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin giat Tuhan Yesus dalam melakukan semua hal-hal yang Kau menginginkan Tuhan Yesus, yang Kau rindukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan kami kesehatan, kekuatan Yesus. Kau pulihkan bangsa ini Bapa. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa pilihan-Mu, kesukaan-Mu, bangsa yang memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk
acara-acara kami yang telah kami lakukan, ibadah Tuhan Yesus, menara doa kami, doa-doa kami biarlah Engkau dengarkan Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjawab, biarlah Engkau yang memberi harapan yang selalu berharap hanya pada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, menyertai hidup kami, memimpin hidup kami Bapa, bahkan yang selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur dan kami berdoa mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum acara ini selesai, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang semakin tahu, semakin aware, semakin diberkati bahwa Jesus on the way. Haleluya. Dan jangan lupa juga nanti teman-teman kalau mau dengar audionya bisa ada di Anchor dan Spotify. Linknya itu nanti saya taruh di deskripsi video ini. Ya, semua diberkati. Amin. Amin. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ini udah siap semua. See you. Bye. Bye. Next episode. God bless you all. God bless me, God bless you, God bless all.